Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Bagaimana kabarmu hari ini? Ustazah harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang salah satu khalifah, yakni Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Hari ini kita akan bahas tentang pelantikan dan usaha-usaha yang dilakukan selama beliau menjadi khalifah sampai akhirnya beliau wafat. Materi ini bisa kalian simak di paket halaman 65 sampai 76 dan di LKS halaman 26 sampai 28. Seperti yang kita ketahui bersama, setelah Rasulullah wafat, terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor tentang siapakah yang pantas menggantikan Rasulullah SAW sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin agama. Terjadilah perdebatan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Dari kaum Muhajirin diwakili oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Sedangkan dari pihak Ansor diwakili oleh Sa'ad bin Ubadah, Hutab ibnu Mundir, dan Bashir ibnu Sa'ad. Dari perdebatan ini akhirnya diambillah kesepakatan dan diputuskan bahwa yang pantas menggantikan Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Alasan dipilihnya Abu Bakar As-Siddiq antara lain, Abu Bakar adalah sahabat yang paling senior, dekat dengan Rasulullah, berpengetahuan luas dan cerdas, dermawan, disegani siapa saja, tegas, baik hati, dan Abu Bakar pernah menemani Rasulullah di Gua Sur dan pernah ditunjuk oleh Rasulullah sebagai imam sholat. Akhirnya dibaiatlah Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama pada tahun 11 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 632 Masehi. Selama Abu Bakar memerintah mulai dari tahun 11 Hijriah sampai tahun 13 Hijriah atau selama 2 tahun 3 bulan 3 hari, banyak usaha yang dilakukan Abu Bakar untuk memperluas dakwah Islam. Yang pertama, Abu Bakar melakukan perbaikan sosial, yakni mengamankan negeri Arab dari gangguan golongan orang murtad. Jadi sepeninggalnya Rasulullah, banyak orang-orang yang murtad, banyak orang-orang yang kembali ke ajaran agama yang dahulu. Salah satu orang yang mengamankan negeri Arab dari gangguan golongan orang murtad adalah Suhail ibnu Amr. Jadi Suhail ibnu Amr ini sesuai cerita yang ada di buku ya, dia adalah orang yang menjaga penduduk Mekah dari kemurtatan. Jadi dia itu khatib yang menyerukan agar para penduduk Mekah tidak murtad atau tidak kembali ke ajaran agamanya yang dahulu. Lalu yang kedua, usaha yang dilakukan Abu Bakar selama menjadi khalifah adalah memerangi orang tidak mau membayar zakat, menumpas nabi palsu, dan mengumpulkan ayat Al-Quran. Dan yang terakhir adalah memperluas wilayah kekuasaan Islam. Jadi Abu Bakar mengirim beberapa utusan ke beberapa negara seperti ke Irak dan Persia dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kedua, ke Syam dipimpin Usama bin Zaid bin Haritsah. Lalu mengirim pasukan ke Palestina yang dipimpin oleh Amr bin As.
mengirim pasukan juga ke Roma yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Selain itu, Abu Bakar juga mengirimkan pasukan ke Damaskus yang dipimpin oleh Yazid bin Abi Sofyan. Dan yang terakhir, Abu Bakar mengirimkan pasukan ke Yordania yang dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah. Selama pemerintahan Abu Bakar di 2 tahun 3 bulan 3 hari, ternyata Abu Bakar wafat karena telah mengalami demam selama 15 hari. Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah dalam usia 63 tahun dan dimakamkan di sebelah makam Rasulullah. Dari kepribadian dan cerita Abu Bakar, banyak sikap yang bisa kita teladani, seperti rendah hati, peduli, dermawan, suka menolong, sederhana, dan berjiwa besar. Demikian penjelasan yang dapat Ustazah sampaikan. Nanti kalian bisa belajar lagi dengan menjawab latihan soal yang akan Ustazah bagikan pada tautan ya. Ustazah ucapkan terima kasih karena sudah mau menyimak video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.